Jadi dulu namanya TNU, Thariqah Nahdlatul Ulama. Lalu menjelang muktamarnya yang pertama, kalau tidak salah di Semarang tahun 59 atau berapa, lalu dinamakan Thariqah Mu'tabarah. Belum ada An-Nahdiyahnya. Setelah ada sesuatu hal lalu ditambah bara yang An-Nahdiyah. Perjalanan yang lama. Memang ajaran Thariqah ini ya lahir bersamaan dengan lahirnya Islam, bahkan bagian dari Islam itu sendiri. Memang tua, tapi bukan berarti Thariqah yang berarti jam'iyah atau organisasi ini lebih tua daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena kelahiran Thariqah An-Nahdiyah ini kurang lebih pada tahun Thariqah alal maknal am, ya seperti apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari tadi yang diterangkan. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari baiat talqin pada Syekh Abdul Mannan yang asal Termas. Waktu itu Jatman belum lahir. Saya sangat senang sekali kalau pengurus NU semua itu berthariqah. Sangat senang sekali berthariqah, baik itu thariqah yang istilahiyan ala Indonesia, thariqah yang jam'iyah ini, atau thariqah yang anaknya daripada thariqah istilahiyan itu, yakni thariqah dzikriyan, dzikirnya ya, rawatib-rawatibnya, aurat-auratnya. Tapi juga ada thariqah yang thariqah itu bentuknya lebih umum, yakni secara tadris, taklim. Kalau semua warga Nahdlatul Ulama tidak pandang apakah itu pengurus atau bukan pengurus, berthariqah, itu memang keinginan kita semuanya. Cuma tentu thariqah yang dipilih oleh masing-masing kira-kira thariqah yang tetap bisa menjalankan roda organisasi dengan baik. Kalau semuanya baiat pada thariqah, dan thariqah itu adalah Jatman ini, ya saya kira organisasi Nahdlatul Ulama tidak jalan. Jadi ada masing-masing. Jadi dari segi thariqah itu sendiri, kelahirannya memang bersama dengan kelahiran atau turunnya Islam itu sendiri. Ya, jadi Islam, iman, dan ihsan itu di situ ada thariqah. Lalu di mana Nahdlatul Ulama dari Islam, iman, dan ihsan ini? Nahdlatul Ulama adalah miniatur Islam itu sendiri. Makanya Nahdlatul Ulama organisasinya disebut sebagai organisasi yang berakidah aswaja ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah jamaah itu ya faham akidah yang seimbang, yang wasatoh, yang ada di tengah-tengah, tracknya yang benar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi Nahdlatul Ulama itu miniatur Islam itu sendiri. Apa yang diperintah Islam, ya diperintah Nahdlatul Ulama. Apa yang dilarang Islam, ya dilarang oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kita tidak membandingkan, sama. Cuma ada tugas-tugas
masing-masing. Untuk Nahdlatul Ulama hanya nasibnya saja seperti saya ini, kok kebetulan nasibnya ada di struktural PBNU. Dan saya katakan bahwa kedudukan saya ini selalu darurat di NU itu. Sejak di cabang Surabaya, PWNO, PB itu darurat. Bukan normal, bukan. Makanya saya tidak berani mengaku sebagai rois am, itu tidak berani. Saya katakan saya ini rois awam. Atau kalau terpaksa mengatakan rois am, ya rois am KW3. Karena apa? Karena darurat. Ada situasi darurat muncullah saya. Kalau di situasi normal mungkin tidak muncul orang yang namanya Miftahul Akhyar. Jadi dalam keadaan situasi yang darurat, para kiai yang baru kita saksikan adalah kiai-kiai besar semua, kiai-kiai yang tentu sudah seimbang ya antara syariat dan hakikatnya, kiai-kiai yang selalu mempraktekkan tafaqqah dan tasawwufanya, bukan memisahkan antara tafaqqah dan tasawwufa, atau dibalik atau sebaliknya tasawwufa wa tafaqqah. Tapi ya tafaqqah dan tasawwufa ini yang kita saksikan adalah beliau-beliau ini tadi. Fikihnya, syariatnya juga jalan dengan baik, tasawufnya juga jalan dengan baik. Ini mendatangkan bahwa tasawuf yang dijalankan dan menjadi ajaran daripada thariqah itu sangat tinggi nilainya. Bagaimana tidak? Imam Ghazali saja telah menyatakan, saya menerjuni lautan fikih atau syariat, saya selamat sampai pada pantainya. Saya menerjuni lautan falsafat, saya pun berenang dan sampai pada tujuan. Saya menerjuni lautan ketauhidan, saya pun sampai pada pantai dalam keadaan selamat. Tapi begitu saya menerjuni ketasawufan, saya tenggelam di dalam ilmu tasawuf. Dalam arti bisa dikatakan tidak seperti menerjuni lautan fikih, lautan tauhid dan lautan falsafat. Kenapa? Karena tingginya ilmu tasawuf, dan itu menjadi ajaran daripada Jatman ini tadi. Jadi jangan dianggap remeh Jatman ini. Karena apa? Karena isi dan ajarannya adalah ketasawufan ya. Jadi pembersihan hati dan selalu mendidik spiritual. Di samping tidak lupa juga pendidikan yang dohiriyah, yang merupakan sunnatullah yang ada di tengah-tengah kita, tapi juga spiritualitasnya ini juga menjadi perhatian yang sangat tinggi. Maka lahirlah orang-orang yang benar, tidak sekadar pinter ya, tapi benar yo pinter. Itulah yang ada dalam thariqah An-Nahdliyah atau Jatman ini. Bersyukurlah Nahdlatul Ulama memiliki banom yang bernama Jatman Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah ini. Namun harus kita ada ibunya Ida juga, saya mohon maaf belum saya sebut ibunya Ida dan beberapa punya yang lain ya. Ini melihat jam tadi sudah hampir jam 2, jadi saya agak tergesa-gesa ini. Tapi
Jatah makan siang belum siap. Jangan tergesa-gesa. Nanti setelah selesai sudah siap semuanya. Di saat situasi yang disebut sebagai Yaumal Haraj, hari ketidakjelasan, zaman ya, situasi kondisi yang menipisnya kemampuan orang per orang untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagai tanda itu akhir zaman. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As menyatakan, yughirbalun nas gharbalatan fatabqa salah minan nas. Marijat uhudum wa amanatuhum wakhtalafu wa kanu hakada. Rasulullah sambil mengapu rancangkan tangannya ini, wa kanu hakada. Qalu wa kaifa bina ya Rasulullah? Qal ta'rifu nama ta'khudu nama ta'rifun wa tadaru nama tunkirun wa tuqbiluna ala khassatikum al hadis au kama qala Rasulullah SAW. Pada suatu situasi zaman akan dirasakan, akan ditemui oleh umatku, manusia ini diayak, tahu ayak nih, disaring, kasarnya digoncang dengan ujian, dengan fitnah, dengan macam-macam, tergoncang semua. Orang ayak itu kan menggoncang, yang baik dan yang jelek ini. Tapi tentu tidak bisa kita namakan kurban. Yang rontok dan jatuh itu justru orang-orang pilihan. Sehingga yang tidak jatuh itu didahulukan Rasulullah, fatabqa khusalatun minan nas. Sisanya adalah khusalah, ampasnya. Walaupun ampas ini masih siap untuk didaur ulang, lalu diayak lagi. Lah yang rontok ini pilihan, memang itu yang dicari. Seperti orang yang sedang ngayak tepung, yang dicari yang ini, yang bagus-bagus, yang tersaring itu tadi. Tapi karena guncangan yang begitu dahsyat, Rasulullah apalagi menyatakan marijat uhudum wa amanatum wakhtalafu, campur aduklah baiat mereka, perjanjian mereka, ikrar mereka, wa amanatum, dan amanah mereka pun menjadi campur aduk, mana yang amanah, mana yang ghanimah, sehingga terjadi berbalik-balik, amanah jadi ghanimah. Yang sekarang banyak seperti itu. Uhudum wa amanu wakhtalafu, dan ini campur ikhtilaf sampai dicontohkan Rasulullah, wa kanu hakadha, ngapu rancang. Orang ngapu rancang ini suatu gambaran campur aduk yang sudah ruwet, sulit diurai kembali. Sehingga sahabat mengatakan, kaifa bina, bagaimana keadaan kami nanti ya kalau menemukan zaman seperti itu? Ta'khuduna ma ta'rifun, apa yang dulu-dulu baik menurut umat salaf, para muassis kita, apa yang baik itulah pegang.
ambil, perjuangkan. Wa tadaruna ma tunkirun, dan yang ingkar-ingkar, yang nyeleneh-nyeleneh, yang fitnah-fitnah, yang orang hanya mengejar keuntungan ya, untuk mendapatkan follower yang tinggi, yang banyak, ini tinggalkan. Wa tuqbiluna ala khassatikum, menghadaplah pada khassah kalian. Saya yakin khassah itu yang dimaksud ya Nahdlatul Ulama dengan para banum-banumnya, tentu tidak mutlak harus ada, tapi kami harapkan semuanya. Antara lain adalah Jatman itu sendiri. Saya lihat wajah-wajah surga semua ini, wajah-wajah yang teduh, yang sabar, wajah-wajah yang tidak mengikuti dan terpengaruh dengan keadaan-keadaan situasi seperti ini. Rasulullah pernah menyatakan, kaifa ma yu'jizukum antakunu ka'abi domdom. Apa sih kekurangan kalian, kelemahan kalian untuk meniru Abu Domdom? Sahabat-sahabat bertanya, kenapa nama Abu Domdom ini kok dimunculkan oleh Rasulullah untuk ditiru, diikuti? Man huwa Abu Domdom ya Rasulullah? Siapa Abu Domdom itu ya Rasulullah? Huwa rajulun idza asbaha qala ya Rabb tasaddaqtu irdi alaman yasubbuni man adani. Abu Domdom itu seorang yang tiap pagi hari doanya hanya menyatakan, ya Rabb, aku sedekahkan sifat kemuliaanku, martabatku, kedudukanku, apa yang menjadi kebanggaanku, aku sedekahkan bagi mereka yang menghina aku, mencaci aku, menyakiti aku. Mereka saya sedekahi, biar saya menjadi kurban caci maki mereka. Mereka orang yang mau menyakiti aku, orang yang menghina aku, aku sedekahkan sifat-sifat yang aku miliki ini. Kalau itu disebut sifat yang baik. Sehingga Rasulullah, kenapa kamu kok tidak ingin meniru si Abu Domdom? Lah, situasi saat inilah ujian-ujian yang berat. Mungkin apa yang saya sampaikan saat ini nanti Kiai Halawani, Kiai Maskur dan semuanya sudah muncul di YouTube untuk digoreng, untuk dirujak, ya, diapakan? Tapi apakah sudah waktunya idza dhaharal bid'ah fa'alal alim ayyudhira ilmahu wa ilam yaf'al fa'alaihi laknatullah. Kalau sudah bid'ah itu merajalela di mana-mana, orang sudah membalik-balikkan kebenaran menjadi salah dianggap benar, mudahnya menuduh orang, menghina orang, sudah urat malunya sudah putus, tidak pandang ini orang tua apa anak muda apa siapa, pokoknya laku, pokoknya ada permainan opini dilakukan. Kalau opini ini terus menerus disampaikan, orang akan terpengaruh juga. Satu contoh, ada seorang membawa kambingnya mau dijual ke pasar. Setiap tetangga atau teman yang ketemu tanyanya, loh kamu jual anjing ya? Oh enggak, ini kambing saya. Lalu meneruskan jalan, ketemu orang lagi, loh anjingmu mau kau jual? Anjing lagi disebut. Sampai beberapa kali orang selalu mengatakan anjing. Akhirnya berpikir orang yang punya kambing, enggak, yang saya bawa ini anjing apa kambing kira-kira. Akhirnya terganggu juga ini. Saat inilah yang dimainkan. Nah ini
Jatman inilah sebetulnya orang yang kita harapkan sudah. Ya, orang yang ijtihaduka alama duminalaka wa taksiduka fima tuliba minka, ini sudah sebaliknya dari ini. Ijtihaduka fima tuliba minka wa taksiduka fima dumina ya. Laka ini adalah jatman, orang yang sudah mendahulukan yang wajib, menjauhkan apa-apa yang perlu, menyelesaikan permasalahan-permasalahan ada di tengah-tengah masyarakat ya. Tanda orang-orang yang basirnya hidup. Orang yang basirnya mati, yang dalilun alanti masil basiro, orang yang istihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alanti masil basirah minka, yaitu orang-orang yang berupaya memeras keringat, membanting tulang, bahkan dibalik-balik, membantingi keringat, memeras tulang saking nemennya, tapi